Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Untuk pelajaran IPS Ekonomi kelas 10, pada kali ini kita akan lanjutkan materi kita di B, kegiatan ekonomi, dan sekarang kita akan bahas di pun A, produksi sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang menambah faedah suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Kegiatan yang menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Produksi barang terbagi atas barang konsumsi, itu barang yang siap untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, barang modal, yaitu barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Produksi jasa terbagi atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan serta menjaga keseimbangan perusahaan. Bagi konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Faktor-faktor produksi. A. Faktor produksi alam. Tanah, air, sinar matahari, udara, barang tambang. D. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja menurut sifat kerja. Tenaga kerja rohani, tenaga kerja jasmani. C. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Pembagian modal. Modal berdasarkan sumber. Modal sendiri, modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Contoh, setoran modal dari pemilik. Modal asing, yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan. Contoh, pinjaman dari bank atau hasil penjualan obligasi. Modal berdasarkan bentuk. Terbagi atas modal konkret, yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata dalam produksi. Contoh, mesin gedung. Modal abstrak, yaitu modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Contoh, hak paten, hak merek. Modal berdasarkan pemilikan. Modal individu atau perorangan, yaitu modal yang sumbernya dari perorangan dan hasil menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contoh, rumah pribadi yang disewakan. Modal masyarakat atau modal umum, yaitu modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi.
Contoh rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan. Modal berdasarkan sifat. Modal tetap yaitu jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Contoh, mesin-mesin dan bangunan pabrik. Modal lancar yaitu modal yang habis digunakan dalam suatu proses produksi. Contoh, bahan baku. D. Faktor produksi keahlian atau skill atau kewirausahaan. Keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkombinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Terima kasih, demikianlah materi kita telah selesai dan tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.